11240059 dari Prodi Studi Teknik Informatika STTI Sony Sugema. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting. Abstrak. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang meningkat mendukung pertumbuhan penggunaan marketplace sebagai aplikasi berbelanja. Aktivitas ini mendukung dengan faktor kebiasaan selama pandemi COVID-19 yang melakukan kegiatan di dalam rumah. Dengan pertumbuhan pengguna marketplace ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang diminati dan terbaik dalam menjual dan memasarkan sebuah produk. Material dan metode. Ada 5 metode. Yang pertama, menetapkan persoalan, menghimpun data, analisis data dengan metode SHW, hasil analisis data dan kesimpulan. Yang pertama, menetapkan persoalan. Dalam bagian ini akan mengerjakan penetapan persoalan terkait marketplace paling diminati oleh masyarakat. Yang kedua, menghimpun data. Pada bagian ini, penelitian menghimpun data melalui kuesioner dengan Google Form dan didapat sebanyak 68 penjawab. Analisis data. Sistem data didapat dan ditentukan sampelnya dengan metode Slovin. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Hasil analisis data. Untuk mendapat hasil dari analisa data, peneliti menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk menunjang keputusan guna mengetahui pemilihan marketplace. Kesimpulannya, pada tahap ini dapat diketahui marketplace yang memiliki nilai kriteria tertinggi. Hasil tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk mempertimbangkan dalam pengembangan usahanya dengan menggunakan marketplace. Baik, pada metode Simple Additive Weighting atau SAW terdapat beberapa langkah, yaitu mendefinisikan alternatif, mendefinisikan kriteria, menyerahkan nilai rating kesesuaian tiap alternatif tiap kriteria, menetapkan kedudukan kebutuhan tiap kriteria, menyusun nilai rating kesesuaian tiap alternatif untuk tiap kriteria. Selanjutnya, menyusun metrik kesimpulan yang dibentuk dari tabel rating kesesuaian dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai setiap alternatif A1 pada setiap kriteria atau C1 yang sudah ditentukan, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, membuat normalisasi metrik kesimpulan dengan menggunakan penetapan nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ kecil dari alternatif A1 kecil pada kriteria C1 kecil. Dan ini adalah bentuk contohnya. Baik, hasil dari rating kriteria ternormalisasi RIJ kecil menjadikan metrik ternormalisasi atau R besar. Hasil akhir nilai preferensi atau V didapat melalui jumlah dari hasil kali elemen baris metrik ternormalisasi R besar dengan
bobot frekuensi atau key besar yang bersesuaian dengan elemen kolometrik atau misalkan Y. Dan ini adalah contoh rumusnya. Untuk mengetahui rating alternatif dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai V. Penelitian ini membahas mengenai pemilihan metrik marketplace dengan menggunakan metode SAW. Besar sampel penelitian ini yaitu 40 yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dari jumlah responden sebesar 68. Berikut tahapan analisa data dengan menggunakan metode SAW atau yang pertama, mendefinisikan alternatif. Alternatif yang akan digunakan dalam menentukan marketplace terdapat 5 alternatif. Dan ini tabel alternatifnya. Yang kedua, mendefinisikan kriteria yang digunakan dalam menentukan pemilihan marketplace. Yang ketiga, nilai rating kesesuaian tiap alternatif untuk tiap kriteria. Hasil kuesioner untuk 40 penjawab dengan memakai skala Likert didapat nilai-nilai atribut untuk sesuai setiap alternatif. Nilai pada tabel 3 didapat dari jawaban kuesioner yang disebar. Matrik keputusan. Matrik keputusan dibangun dari tabel rating kesesuaian alternatif tiap kriteria dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, normalisasi metrik keputusan selanjutnya menggunakan rangkaian normalisasi metrik keputusan atau X besar ke suatu skala yang bisa disamakan untuk semua rating alternatif yang ada. Berikut persamaan normalisasi metrik keputusannya. Yang ketujuh, nilai frekuensi atau rangkaian dari nilai frekuensi pada setiap alternatif. Nilai frekuensi didapat dengan persamaan berikut. Dari hasil penelitian ini, dengan sampel 40 dalam menentukan marketplace yang diminati dari 5 alternatif yaitu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan Blibli. Setelah dihitung dengan menggunakan metode SAW, hasil yang ditemukan yaitu Shopee mendapatkan nilai frekuensi 0,980, lalu Tokopedia dengan nilai 0,973. Di urutan ketiga adalah Lazada dengan nilai frekuensinya 0,934. Dilanjutkan dengan Blibli 0,93 dan yang terakhir oleh Bukalapak 0,864. Disimpulkan dari penelitian ini, Shopee merupakan marketplace yang paling digemari. Adapun saran dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan objek yang berbeda seperti menganalisa ekspedisi jasa, pengiriman yang diminati dan aman masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.